Pemuda ini cerdas, pintar, dan bersemangat dalam segala hal, tidak terkecuali dalam hal percintaan. Banyak wanita yang ingin mendekatinya, namun pemuda ini malah memilih wanita yang mungkin tidak akan bisa ia dapatkan. Ya, film dengan judul Tadpole yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Dia adalah Oscar, seorang pemuda berumur 15 tahun yang masih menginjak bangku sekolah. Demi merayakan libur Thanksgiving, Oscar dan teman yang bernama Charlie pulang kampung ke kota mereka. Selain cerdas, Oscar juga memiliki tampang yang cukup keren. Tidak sedikit cewek-cewek yang ingin mendekatinya, salah satunya adalah Miranda. Namun Oscar hanya cuek begitu Miranda menyapanya, seraya ingin kenal lebih dekat dengan Oscar. Padahal, Miranda adalah salah satu siswi tercantik yang ada di sekolah mereka. Oscar sangat bersemangat untuk cepat-cepat sampai di kediaman orang tuanya yang terletak di sebuah apartemen. Seakan-akan ada orang yang ingin ia temui. Terlebih lagi siang itu ayah Oscar mengadakan acara kecil-kecilan atas pencapaian kerjanya dan menyambut kedatangan anak tercintanya. Sampai di sana ternyata sudah banyak kolega dan teman-teman ibunya datang. Salah satunya adalah Diane, sahabat terdekat ibunya. Tidak hanya itu, ada juga wanita muda bernama Daphne, yang mungkin menjadi salah satu wanita yang menyukai Oscar. Setelah menunggu beberapa saat, acara tersebut akhirnya dimulai oleh sambutan dari ayah Oscar. Namun, bukan itu yang ditunggu-tunggu Oscar, melainkan wanita ini. Ya, ibu tirinya yang bernama Eve. Semenjak ayahnya bercerai dan menikah lagi dengan Eve, Oscar merasa kalau Eve adalah pujaan hatinya yang selama ini ia idam-idamkan. Ya, bukan wanita muda seumurannya, melainkan ibu tirinya yang sudah menginjak usia 40 tahunan. Entah apa yang ada di pikirannya, namun ia bersungguh-sungguh. Oscar merasa kalau dalam diri Eve masih ada ruang kosong yang masih bisa diisi olehnya. Oscar dan Eve memanglah tidak ada hubungan darah, namun mereka cukup dekat dan saling berkomunikasi dengan baik. Eve juga mengenal Oscar sebagai siswa yang cerdas dan bersemangat. Hal itu terlihat ketika ia bisa mengimbangi Eve dalam percakapannya. Oscar juga bisa mengenal Eve lebih dekat berkat Diane yang selama ini menjadi sahabat Eve selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Oscar malam itu mungkin masih belum puas ngobrol bareng Eve. Namun ayahnya meminta Oscar untuk mengantarkan Daphne pulang karena sudah larut malam. Meskipun Oscar menolak, namun ia tidak bisa apa-apa. Mau tidak mau, ia harus menuruti permintaan ayahnya. Padahal Daphne sudah terlihat senang bisa jalan bareng dengan Oscar. Namun sayang, hal itu tidak berlangsung lama. Oscar memanggil taksi lalu memasukkan Daphne ke dalamnya dan meminta sopirnya untuk mengantarkan Daphne sampai ke tujuan. Dan tentu saja, hal itu membuat Daphne sangat kecewa. Rasa cinta Oscar pada Eve bagaikan meminum minuman yang memabukkan. Ditambah lagi, malam itu dia mampir ke minibar hanya untuk sekedar menenangkan diri, tapi malah keterusan. Pulang-pulang Oscar teler di tengah jalan. Beruntung, ada Diane yang melintas dan melihat Oscar. Tidak ingin meninggalkannya sendirian di sana, akhirnya ia membawa Oscar ikut dengannya ke rumah. Selain menjadi sahabat Eve, Diane juga dikenal sebagai ahli pijat yang baik. Melihat Oscar yang rebahan karena teler, Diane lantas mencoba memijat punggung Oscar hingga membuat Oscar jadi rileks. Tapi karena dia masih dalam keadaan setengah teler, malam itu Oscar tidak sadar bertingkah aneh dan mengajak Diane untuk melakukan permantapan. Panik-panik Oscar buru-buru pulang, namun dia kepergok oleh kekasih Diane yang bernama Phil. Meskipun begitu, Phil tidak curiga Oscar keluar dari kamar Diane. Phil hanya mengira kalau Oscar habis diberi pijatan oleh Diane karena memang itulah pekerjaannya. Sebelum pulang, Oscar meminta Diane untuk merahasiakan apa yang terjadi semalam, terutama dari ayah dan Eve. Jika tidak, habislah dia. Dengan santainya Diane mengatakan kalau hal ini tidak akan tersebar. Diane juga menitipkan syal milik Eve untuk memberikan itu padanya. Masih dalam keadaan panik, Oscar diam-diam masuk ke dalam rumah, namun ayahnya menyadari kehadirannya. Beruntung, Oscar bisa berdalih kalau dia habis dari rumah temannya dan menginap di sana. Karena bahan makanan sudah mulai menipis, akhirnya Oscar diajak ayahnya untuk pergi ke minimarket. Meskipun awalnya Oscar menolak, namun lagi-lagi dia tidak bisa apa-apa. Ayahnya masih penasaran di mana Oscar semalam, karena tidak biasanya dia pulang pagi dari rumah temannya. Sampai akhirnya Oscar kembali berbohong kalau dirinya malam itu sedang bersama seorang wanita. Dia mengatakan kalau wanita yang ia temui itu adalah temannya yang bernama Miranda. Oscar mengatakan kalau Miranda bukanlah kekasihnya, hanya seorang wanita muda yang bodoh. Mendengar itu, ayahnya Oscar sedikit marah padanya karena tidak seharusnya Oscar berkata demikian. Wanita bukanlah tempat untuk menjadi bahan ejekan. Wanita adalah salah satu makhluk yang harus dihormati. Tanpanya, pria tidak akan lengkap menjalani hidup. Keinginan Oscar untuk bisa bersama Eve sepertinya tidak main-main.
Bahkan dia membayangkan dirinya bersama Eve saling bergandengan tangan sambil tersenyum melewati hari demi hari. Hal itu ingin ia wujudkan dari cara yang termudah. Ya, siang itu dia mendatangi Eve di tempat kerjanya dengan membawakan makan siang. Eve sedikit terkejut melihat kedatangan Oscar di sana. Dan tentu saja dia berterima kasih. Eve bekerja sebagai dokter spesialis organ dalam. Dan hari itu dia sedang mempelajari bagian dalam jantung. Dan seperti yang ia duga, kalau Oscar bisa mengimbangi Eve berbicara masalah itu. Lalu tak lama ayahnya Oscar menelpon dan menanyakan kabar. Ia juga bertanya keberadaan Oscar. Ayahnya hanya ingin memberitahukan kalau malam ini mereka akan makan malam bersama di sebuah restoran. Tidak hanya bertiga, Eve juga akan mengajak Diane. Mendengar hal itu, Oscar buru-buru mendatangi Diane yang ternyata berada di sebuah kafe bersama teman-temannya. Oscar hanya ingin meminta Diane untuk tutup mulut saat makan malam nanti. Karena jika hal itu diketahui orang tuanya, habislah sudah. Namun sepertinya Oscar tidak bisa buru-buru pergi karena Diane meminta untuk bergabung sebentar dengan mereka. Awalnya dia menolak, tapi lama-kelamaan dia malah keasikan ngobrol bareng mamah-mamah rempong. Bahkan salah satu dari mereka menyadari kalau Oscar adalah pemuda yang unik dan bersemangat. Jadi jika ada waktu, dia ingin bermain bersama Oscar. Semakin lama Oscar memendam rahasia, semakin ia ingin memberitahukan hal itu pada sahabatnya. Ya, mendengar ucapan Oscar, Charlie menganggap kalau Oscar sudah tidak waras. Bagaimana mungkin ia bisa menyukai ibu tirinya sendiri? Oscar hanya ingin membuat penampilannya ganteng di hadapan Eve. Jadi malam itu dia merubah penampilannya dengan menambahkan sedikit cambang di pipinya. Hal itu ia lakukan supaya terlihat lebih macho. Tapi nyatanya Eve tidak begitu tertarik dan menyadari perubahan Oscar. Bahkan Oscar ketakutan jika Diane teler akibat banyak minum. Beberapa kali ia melototinya supaya Diane tahu batasan. Lalu tak lama Diane izin ke toilet, begitu pula dengan Oscar. Lagi-lagi Oscar memperingatkan Diane untuk tidak berbicara macam-macam di sana. Diane yang sepertinya sedikit teler tiba-tiba mencium Oscar sambil berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan hal itu tidak sengaja dilihat oleh ayahnya melalui pantulan cermin. Ayahnya Oscar mungkin sedikit shock. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara mereka? Diane yang sudah tidak kuat memendam rahasia lantas mengatakan yang sejujur-jujurnya. Ya, mau bagaimana lagi? Oscar sekarang bukanlah seorang anak kecil. Tidak akan lama lagi dia akan beranjak dewasa. Jadi ayahnya dan Eve tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Meskipun begitu, tindakan yang dilakukan Oscar kuranglah pantas. Diane lantas menceritakan semua yang terjadi di antara dirinya dengan Oscar beberapa hari yang lalu. Eve sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan sahabatnya itu. Mengapa harus Oscar? Mengapa bukan bocah lain saja? Eve mungkin sedikit sadar jika ia di posisi Diane, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama. Eve memang mencintai ayahnya Oscar. Meskipun dalam urusan lain, dia kurang bisa diandalkan. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir ini, dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dibanding dirinya. Malam itu, Oscar habis dari rumah Charlie dalam keadaan suntuk dan tidak bergairah. Mungkin dia malu atas apa yang telah terjadi dan diketahui oleh ayah dan Eve. Bahkan penjaga pintu yang bernama Jimmy menyadari kalau Oscar sedang tidak baik-baik saja. Ya, Jimmy tahu rasanya berurusan dengan yang namanya cinta. Dan hal itu pasti akan terjadi pada semua orang. No woman, no cry. Yang artinya, tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Oscar mungkin merasa canggung pada Eve semenjak kejadian itu. Namun ia memberanikan diri untuk berbicara dengannya dan memberitahukan sebenarnya apa yang terjadi dengan Diane itu adalah sebuah kesalahan dan kebodohan. Sampai akhirnya Oscar berkata jujur kalau sebenarnya dia mencintai Eve. Ya, sejak pertama kali bertemu. Eve tidak bisa berkata apa-apa mendengar hal tersebut. Mana mungkin ia menerima cinta anak tirinya. Malam itu mungkin menjadi malam yang penuh dengan emosi bagi mereka berdua. Meskipun Oscar tidak mendapatkan cintanya Eve secara utuh, setidaknya ia bisa mendapatkan ciuman manis darinya. Beberapa minggu berada di sana, akhirnya Oscar harus kembali ke bersekolah. Sebelum berangkat, Eve meminta maaf kalau dirinya belum bisa menjadi ibu tiri yang baik bagi Oscar. Eve sangat mencintai ayahnya Oscar, dan hal itu akan terus terjadi. Sementara Oscar akan tetap menjadi anak yang akan membanggakan orang tua. Oscar mungkin tidak bisa mendapatkan Eve, namun ia sadar kalau kisah cintanya baru akan dimulai. Dan akhirnya, film penuh berakhir. Itulah tadi alur cerita film Deadpool. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lor. Dan sampai jumpa.